Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, masuk sedikit pembahasan kita tentang masalah akidah. Apa itu? Bahwa kalau akidah bicara tentang masalah iman, ya itu tidak ada khilaf di situ. Tapi akidah bicara tentang keilmuan, maka di sana ada beda pendapatnya, ya. Nah, bagi kita yang beriman, rukun iman kita imani dengan benar 1 sampai 6 itu, maka kalau benar iman kita, walaupun sesimpel apapun, kita percaya bahwa Allah Tuhan yang satu, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada persamaan Allah dengan siapapun, dengan apapun, dan Allah maha kuasa, maha sempurna. Udah, yang saya tahu tentang Allah itu, Tuhan hanya Allah yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma itu yang saya paham konsep Tuhan. Betul enggak itu saya mukmin? Betul. Imanmu sudah benar. Saya belum hafal sifat-sifatnya Ustadz. Itu masuk masalah keilmuan lagi nanti. Itu udah benar tuh, ya. Saya yakin bahwa Allah menciptakan malaikat yang diciptakan daripada nur, kemudian diciptakan oleh Allah, jumlah mereka yang banyak yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ada beberapa nama disebutkan dalam Al-Quran, tapi jumlah malaikat itu banyak. Makhluk Allah yang taat kepada Allah tidak pernah maksiat kepada Allah. Saya yakin itu tanpa ragu sedikit pun. Udah beriman kepada malaikat. Sifat-sifat malaikat apa-apa aja, saya belum tahu semua sih, saya nggak tahu itu. Detailnya saya tidak tahu. Udah beriman pada malaikat tuh. Nah, jadi disinilah sedikit kita ingin melihat, secara keilmuan, bicara masalah akidah secara keilmuan, ya, ini yang ada khilaf beda pendapat antara para ulama. Oh, yang ini bicara begini, yang itu bicara begitu, sesuai dengan perkembangan sejarah Islam dulunya. Nah, kita lihat. Nah, secara runutnya dalam sejarah, kan kita bicara masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Bahwa Ustadz, yang kami tahu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di atas hak. Memangnya ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya ada. Karena ada yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, makanya kita harus kenal betul yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi akidah yang paling benar masa itu sejak dulu siapa Ustaz? Ya akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada sahabat-sahabat beliau, semua adalah yang beriman kepada beliau, yang membantu beliau, akidah mereka benar. Kemudian tabi'in setelah itu. Nah, pada masa tabi'in dan di akhir masa para sahabat kita muncul ada sekte namanya Khawarij. Iya kan? Khawarij. Khawarij ini yang mereka memerangi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bukan cuma masalah perang, gak setuju masalah politik, berimbas kepada masalah mereka mengatakan bahwa ya, orang yang melakukan dosa besar maka itu kekal di dalam neraka. Siapapun yang berdosa melakukan maksiat kepada Allah walaupun sekali itu mati, kekal dalam neraka. Kafir dia udah. Itu ternyata kelompok ini bukan cuma masalah politik dengan Ali karramallahu wajhah, enggak setuju dengan Imam Ali, tapi mereka ada background pemikiran lain. Bahwa orang sekali buat maksiat bisa kafir dan mati masuk dalam neraka. Ya. Begitu. Nah, ini kan ada pemahaman yang lain nih masuk ke dalam pemahaman akidah Islam. Nah, ini perlu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah membentengi atau menjawab masalah ini. Kemudian setelah itu muncul lagi ada firqah namanya Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa manusia itu Allah yang menciptakan dia dan semua yang terjadi dengannya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia ibaratkan diibaratkan daun yang dibawa oleh angin. Jadi apa aja yang dia buat itu urusan Tuhan semuanya. Jadi yang salah bukan dia, Tuhan yang salah. Dia enggak berdosa. Ya. Ini kan sekte lain dengan membawa background pemikiran yang belum pernah ada pada masa sahabat sebelumnya. Kemudian datang orang Qadariyah sebagai antitesa daripada Jabariyah. Ada kelompok Qadariyah, mereka bilang apa? Bahwa manusialah yang bertanggung jawab. Enggak ada urusan Tuhan dalam masalah pekerjaan dia. Karena dia bertanggung jawab, maka semua masalah dia itu dia tanggung jawab sendiri, tidak ada urusan dengan Tuhan. Tidak ada kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Dia lepaskan, enggak ada hubungan kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Nah, ini lain lagi ceritanya. Sektenya lain lagi.
bawa pemikiran baru di dalam akidah Islam pada masa itu. Kemudian datang orang Syiah. Kita tahu kemudian ada Khawarij dan juga ada orang Syiah. Orang Syiah bilang apa? Bahwa setelah Nabi Muhammad yang menjadi pewaris Nabi dalam masalah kekhalifahan itu adalah Ali. Ya, maka masalah imamah kepemimpinan dalam Islam itu diwasiatkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Orang yang tidak memberikan atau menunaikan wasiat Nabi itu, maka mereka statusnya adalah, mereka mencaci maki sahabat-sahabat Nabi yang tidak baik. Umar bin Khattab dan lain semuanya tuh dicaci maki semuanya. Karena apa? Tidak menjalankan wasiat Nabi. Gimana itu sahabat-sahabat besar, jumlah ribuan, itu dicaci maki semuanya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dicaci maki sama mereka. Bagaimana itu istri Nabi dicaci maki? Akhirnya ini sekte ini abad pertama, akhir abad pertama dan abad kedua berkembang pesat terus. Pada abad kedua datang Mu'tazilah lagi, lebih dosis lebih tinggi lagi daripada Qadariyah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat, tidak ada sifat pada Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengatakan bahwa kalau seandainya orang berbuat dosa, tapi dia seorang mukmin, apakah kafir atau bukan? Kafir bukan, mukmin juga bukan. Jadi antara-antaralah dia tuh. Ya. Mukmin kita katakan bukan, kafir juga bukan. Kalau Khawarij jelas kafir terus, yang berdosa, bermaksiat kafir terus. Orang Mu'tazilah enggak, mukmin dia bukan juga, kafir bukan juga. Jadi manzilah baina manzilatain. Antara ini antara itu. Abu-abu jadinya, enggak jelas kedudukannya. Ini lahir dalam sejarah loh. Dalam sejarah perkembangan umat Islam abad 2, 3, ya. Abad ketiga ini pada saat akhir abad kedua, pada saat Al-Ma'mun berkuasa, dinasti Abbasiyah menjadikan Mu'tazilah ini menjadi diadopsi sebagai kepercayaan atau sekte yang diayomi oleh pemerintah, oleh khilafah pada saat itu. Maka semua imam-imam besar disuruh untuk menganut paham Mu'tazilah secara akidah, bukan masalah fikih. Orang Mu'tazilah nggak bicara masalah fikih. Ada bicara masalah fikih, tapi enggak signifikan permasalahan mereka. Tapi masalah akidah. Dan dipaksa semua imam-imam termasuk Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i sendiri. Dipaksa untuk mengakui apa yang mereka yakini. Mereka menjadikan akal di depan, yang enggak sesuai dengan akal, ayat-ayat semua mereka takwilkan seenak hati mereka. Sampai Imam Syafi'i dimasukkan dalam penjara karena enggak mau mengakui apa yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah itu. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Fitnah besar enggak itu? Ya, pada saat pemerintah mengambil sebuah keyakinan kepercayaan yang belum ada sebelumnya, itu dipaksakan kepada rakyat, bahkan kepada imam-imam besar lagi. Fitnah enggak itu? Nah, itu terjadi lahir dalam sejarah. Nah, lalu kemudian Ahlus Sunnah gimana Ustaz? Sekte banyak loh. Syiah itu terbagi sampai 30 sekte. Mu'tazilah nanti terbagi sampai 20 sekte. Khawarij sebagi sampai 30-an juga. Banyak sekte. Jadi abad 3 ke bawah itu adalah abad sekte-sekte banyak sekali di kalangan umat Islam. Berbagai macam pemikiran mereka. Maka Ahlus Sunnah lahirnya di mana Ustaz? Ahlus Sunnah adalah para ulama-ulama kita dulu dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, murid-murid mereka semua, kemudian yang melestarikan hadis Nabi, melestarikan hadis Nabi, menjaga apa yang diyakini oleh sahabat dan tabi'in sebelumnya, itu yang mereka wariskan, dijaga dengan baik sehingga dikatakan mereka Ahlus Sunnah, menjaga sunnah Nabi dengan benar. Lalu bagaimana dengan syubhat-syubhat pemikiran yang bermacam-macam itu yang lahir pada saat itu? Enggak banyak yang menjawabnya. Cukup menjaga hadis Nabi saja. Kita jaga yang benar saja. Jangan kita ikut campur dengan masalah urusan mereka. Maka Imam Syafi'i, kalian pernah dengar ustaz-ustaz bilang misalkan,
Enggak boleh bicara ilmu kalam. Siapa yang bicara ilmu kalam diketok kepalanya lebih bagus. Karena ilmu kalam pada saat itu adalah orang Mu'tazilah yang ngomong macam-macam. Jadi kalau belajar, apa artinya kalau pada saat itu orang bicara ilmu kalam adalah bicara tentang masalah syubhat-syubhat dari sekte-sekte yang bermacam-macam itu. Jadi jangan ikut campur itu. Kita jaga yang benar daripada Nabi dan sahabatnya. Nah, sampai datang Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Lahir tahun 260 Hijriah. Berarti abad ketiga. Datang beliau telah mempelajari Mu'tazilah. Karena memang Mu'tazilah adalah sekte besar, berkuasa, ya. Pengikutnya banyak. Ya. Ahlus Sunnah ada, tapi yang berkuasa sekte ini. Beliau melihat dan beliau mempelajarinya dengan baik. Sampai akhirnya beliau keluar, atau ada dalam sejarah dikatakan beliau keluar daripada Mu'tazilah karena pernah Mu'tazilah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau mempelajari saja Mu'tazilah tapi tidak menjadi seorang Mu'tazili, ya. Ada juga pendapat yang demikian. Beliau mempelopori untuk menjawab semua sekte-sekte yang sesat itu dengan memakai Al-Quran Sunnah dan juga logika. Debat beliau memakai logika, ya. Debat memakai logika, beliau buat manhaj khusus untuk bagaimana menjawab berbagai sekte yang sesat, termasuk Khawarij juga, termasuk Al-Jabariyah dan juga Qadariyah, permasalahan mereka. Beliau jawab, banyak orang Mu'tazilah yang insaf. Ya, banyak orang-orang Khawarij juga yang insaf, sekte-sekte orang Jabariyah, Qadariyah juga yang insaf. Berarti cara beliau, manhaj beliau memadukan antara Quran Sunnah dengan logika berpikir, disinkronkan untuk menjawab itu semua, ternyata efektif, berhasil. Sebab itulah kemudian dikenal bahwa Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu adalah sebagai Imam Ahlus Sunnah. Emangnya akidah beliau yang buat? Inilah pertanyaannya terjawab. Bukan beliau buat akidah sudah ada pada masa Nabi. Tapi terjadi fitnah dalam sejarah ketika banyak sekte sesat begitu, beliau yang mempelopori, ya, dan juga yang menjadikan manhaj berpikir yang baik sesuai Quran Sunnah untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu. Sampai setelah beliau datang murid-murid beliau, ya, banyak murid beliau sampai Al-Baqillani, Imam Syirazi, kemudian Imam Al-Juwaini, setelah itu kemudian Imam Al-Ghazali, terus setiap abad terus melestarikan daripada manhaj beliau. Dikenallah seluruh dunia bahwa mereka pelopor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membela daripada segala pemikiran-pemikiran yang sesat yang dituduhkan oleh sekte-sekte yang bermacam-macam itu. Sampai akhirnya Mu'tazilah ompong jadinya. Mu'tazilah itu karya mereka ada, penganutnya sudah tidak ada lagi. Kok bisa? Sampai hari ini karya Mu'tazilah kami pelajari di Al-Azhar, terlestarikan. Tapi semua akidah mereka itu sudah nggak ada yang menganutnya lagi, nggak populer lagi. Kenapa? Sudah dijawab semua. Sudah dijawab semua oleh para ulama-ulama kita dulu. Jadi hanya khazanah keilmuan saja untuk kita selidik, oh ini hasil sejarah dulu. Ibaratkan orang baca karya Karl Marx hari ini. Karl Marx, ya, itu adalah sampah sejarah aja udah, ya. Sampah sejarah, sudah gagal dalam praktek, udah nggak perlu dipraktekkan lagi. Kita belajar hanya untuk lihat itu aja, di mana gagalnya, itu dia. Ini sedikit sejarah kawan-kawan yang dimuliakan.